Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Rama Fitriana, NIM 2022-11373. Di sini saya akan menjelaskan analisis pada Shopee. Analisis pada Shopee yang pertama adalah analisis input. Analisis input ini berguna bagi penjual untuk menentukan tren pasar maupun juga perilaku konsumen. Terbagi menjadi dua, yaitu input pengguna dan input data produk. Input pengguna sendiri terbagi menjadi 5, yaitu pencarian, pendaftaran, alamat, pembayaran, dan juga feedback. Untuk pencarian sendiri yaitu dikhususkan untuk pembeli mengetikkan nama produk yang sesuai dengan yang dicari. Untuk yang kedua adalah pendaftaran, di mana pada proses awal dalam mekanisme Shopee dengan membagikan identitas pribadi guna mendapatkan akses untuk menggunakan aplikasi tersebut. Untuk yang ketiga adalah alamat. Alamat harus dipastikan sesuai dan jelas agar saat kurir mengantarkan paket bisa datang tepat waktu dan juga tidak salah. Untuk yang keempat adalah pembayaran. Pembayaran ini dilakukan setelah check out barang dan memilih metode pembayaran, lalu buat pesanan dan akan dialihkan dengan memasukkan PIN. Untuk yang kelima yaitu ada feedback. Feedback ini adalah pembeli berkomentar tentang produk yang telah diterima maupun juga yang dibeli. Untuk selanjutnya adalah input data produk. Input data produk ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada deskripsi, kedua ada gambar, yang ketiga ada pengiriman produk. Untuk deskripsi ini adalah keterangan lengkap tentang barang yang dijual. Untuk gambar produk adalah visual yang diunggah oleh penjual tentang produk terkait dengan yang dijual. Untuk yang ketiga yaitu ada pengiriman produk. Shopee bekerja sama dengan ekspedisi manapun untuk pembeli dapat memilih mana ekspedisi yang dianggap memiliki ongkir yang termurah. Untuk selanjutnya ada analisis proses. Analisis proses ada 6. Yang pertama ada pendaftaran, yang kedua ada proses pencarian produk, yang ketiga ada proses pembelian, yang ketiga ada proses pengiriman, yang keempat ada proses pengembalian atau return, yang keenam ada proses ulasan produk. Untuk pendaftaran atau login, saat pertama kali Shopee akan digunakan atau mengajukan mendaftar dengan nomor telepon atau email, atau bisa dengan mengaitkan akun media sosial. Selanjutnya akan menerima SMS verifikasi lalu masukkan. Namun jika sudah memiliki akun sebelumnya bisa langsung memasukkan password dan juga nama akun. Untuk selanjutnya yaitu ada proses pencarian produk. Pengguna Shopee dapat melakukan pencarian dengan memasukkan nama produk yang ingin dicari, maka algoritma Shopee akan merekomendasikan produk yang ada pada riwayat pencarian. Untuk yang ketiga yaitu ada proses pembelian. Proses pembelian ini adalah produk yang dipilih yang telah dimasukkan ke dalam keranjang lalu di check out dengan memasukkan informasi pengiriman yaitu tentang alamat dan pembayaran. Shopee menyediakan metode pembayaran melalui Shopee Pay, kartu kredit, e-wallet, transfer bank. Untuk yang selanjutnya ada proses pengiriman. Penjual mengirimkan pesanan ke ekspedisi, lalu dari ekspedisi akan meneruskannya kepada pembeli. Pembeli dapat mengecek pesanan sampai mana di status pesanan di aplikasi Shopee-nya. Untuk yang kelima ada proses pengembalian. Proses pengembalian ini atau yang disebut juga refund. Ketika terdapat masalah pada produk yang diterima, pembeli dapat mengajukan pengembalian. Shopee menyediakan dua solusi pengembalian, yaitu bisa berupa barang dengan ditukarkan dengan barang yang sesuai atau yang diinginkan, atau juga bisa dengan pengembalian berupa dana. Untuk yang terakhir yaitu ada proses ulasan produk. Proses ulasan produk ini yaitu dengan memberikan rating produk kepada penjual setelah barang yang dipesan diterima dan digunakan. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis data yang dibutuhkan dalam proses. Ada 4, yaitu tentang data pengguna, data produk, data transaksi, dan juga data logistik. Untuk data pengguna sendiri terbagi menjadi 3, yaitu informasi, riwayat pembelian, dan perilaku pencarian. Untuk informasi secara demografis seperti pembeli dengan umur 23 tahun,
gender laki-laki, tinggalnya di Semarang. Untuk riwayat pembelian, pernah melakukan pembelian pada produk pencuci motor dan juga skincare dalam waktu 3 bulan terakhir. Untuk yang ketiga yaitu perilaku pencarian, sering melakukan pencarian seperti kit untuk penggila ban motor. Untuk selanjutnya ada data produk, yaitu ada 5 kategori produk, harga, stok, rating produk, dan juga ulasan dari pelanggan. Untuk kategori produk ini bisa berupa pakaian, kecantikan, peralatan rumah tangga. Untuk yang kedua yaitu ada harga di antara 100.000 sampai 500.000 atau 50.000 sampai dengan 100.000. Untuk stok tersedia 50 pieces. Untuk rating produk yaitu 4,8 dari 5 bintang. Untuk ulasan produk sendiri itu bisa produk sesuai dengan deskripsi atau pengiriman cepat. Untuk selanjutnya yaitu ada data transaksi, ada 4. Yang pertama ada tanggal transaksi yaitu seperti 2 Desember 2024. Untuk jumlah transaksi bisa 5 produk. Untuk metode pembayaran bisa kartu kredit. Untuk yang keempat ada total penjualan yaitu sampai 1 juta rupiah. Untuk selanjutnya yaitu ada data logistik. Data logistik ini terbagi menjadi 3, yaitu tentang estimasi pengiriman, biaya pengiriman, dan juga status pengiriman. Misalnya estimasi pengiriman itu adalah 2-3 hari. Untuk biaya pengiriman sendiri dengan ongkir 15.000. Untuk status pengiriman sendiri bisa dengan tulisan sedang dalam perjalanan. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis output yang dihasilkan. Analisis output yang dihasilkan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu data penjualan. Data penjualan ini dapat ditemukan dalam apa? Dalam total penjualan, dalam jumlah pesanan maupun dengan produk terlaris. Untuk total penjualan sendiri yaitu jumlah dari keseluruhan produk yang dijual dalam sebulan misalnya. Untuk jumlah pesanan sendiri yaitu jumlah pesanan yang masuk pada penjual menandakan barang tersebut telah habis terjual atau yang telah terjual. Untuk yang ketiga yaitu produk terlaris. Untuk produk terlaris ini adalah produk dengan penjualan paling tinggi di antara produk-produk yang lain. Untuk selanjutnya yaitu ada performa toko. Performa toko ini juga terbagi menjadi 3, yaitu pertama adalah tingkat pembelian, yang kedua adalah kunjungan toko penjual, yang ketiga adalah waktu respon penjual. Untuk tingkat pembelian ini adalah merupakan persentase dari hasil pembeli yang telah membeli produk. Untuk yang kedua ada penjualan toko produk, yaitu Shopee mengadakan kunjungan toko kepada penjual untuk mengetahui seberapa sering pengguna mengunjungi toko tersebut. Yang ketiga yaitu waktu respon penjual, merupakan persentase yang dihasilkan dari kecepatan penjual membalas pesan. Bila persentase yang dihasilkan lumayan tinggi, maka penjual tersebut sering membalas pesan dari pembelinya. Terus selanjutnya yaitu ada performa kampanye, yaitu seperti penggunaan voucher gratis ongkir maupun juga voucher potongan harga. Voucher ini digunakan pembeli untuk mendapatkan gratis ongkir dan juga diskon pembelian. Untuk selanjutnya ada performa iklan. Yang pertama ada tayangan, yaitu pengguna Shopee yang menonton tayangan video pada suatu produk. Untuk yang kedua yaitu klik. Klik ini adalah dimaksudkan pada jumlah pengguna Shopee yang telah mengklik iklan yang dibuat oleh penjual. Untuk selanjutnya yaitu ada ulasan. Ulasan ini ada 2, skor rating toko dan juga komentar pembeli. Untuk skor rating toko sendiri yaitu diambil dari rata-rata penilaian yang ditulis pembeli pada penilaian produk. Untuk komentar pembeli yaitu pemberian ulasan positif maupun juga ulasan negatif tentang produk yang telah dibeli oleh pembeli tersebut. Selanjutnya yaitu ada analisis distribusi pengiriman barang, yaitu untuk contohnya itu ada 6. Yang pertama adalah pemesanan. Alurnya itu ada 6. Yang pertama ada pemesanan, pengambilan, mengirim ke ekspedisi, penyortiran di ekspedisi. Yang kelima ada pengiriman ke titik tujuan atau alamat dari si pembeli. Yang keenam ada barang diterima oleh pembeli. Yang pertama yaitu tentang pemesanan. Pesanan ini yang masuk di Shopee akan segera diproses oleh penjual. Selanjutnya pengambilan. Pengambilan ini adalah barang yang dipesan tersebut akan dikemas dengan baik dan rapi dan siap untuk dilakukan pengiriman ke ekspedisi.
Untuk mengirim ke ekspedisi, pesanan yang telah siap akan dikirim ke ekspedisi, lalu sampai ekspedisi akan ditentukan sesuai titik alamatnya masing-masing atau per area. Untuk penyortiran di ekspedisi, sortir pesanan sesuai alamat dilakukan dan dimasukkan ke dalam kendaraan untuk siap diantar. Untuk yang kelima ada pengiriman ke titik. Pengiriman di titik ini maksudnya adalah pengiriman dilakukan sesuai dengan alamat yang tertera atau alamat dari sang pembeli. Untuk selanjutnya dan terakhir yaitu barang diterima pembeli, maksud penerimaan paket sampai ke tangan pembeli. Untuk selanjutnya ada analisis metode pembayaran. Analisis metode pembayaran ini merupakan preferensi pembayaran yang ada di Shopee. Misalnya ada Shopee Pay, Shopee Pay Later, cash or delivery atau COD, atau juga dengan kartu debit atau kredit, transfer bank maupun juga dengan Mitra Shopee. Shopee Pay ini adalah dompet digital yang pembayaran secara langsung dapat dilakukan di aplikasi Shopee-nya. Untuk yang kedua ada Shopee Pay Later atau merupakan cicilan yang ditawarkan Shopee kepada para penggunanya. COD yaitu metode yang dilakukan saat pembeli menerima barang secara langsung, maka pembeli tersebut akan membayarnya saat itu juga. Untuk kartu debit atau kredit, pembayaran melalui kartu debit atau kredit yang telah terhubung dengan akun Shopee. Transfer bank, pembayaran dengan memasukkan virtual account yang diberikan oleh Shopee. Untuk mitra Shopee ini ada dua, yaitu Alfamart dan Indomart. Untuk selanjutnya ada analisis retur barang. Analisis retur barang ini pada saat pembeli ingin mereturkan suatu barang, Shopee telah menyediakan pengembalian berupa barang maupun juga dengan dana. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis metode asuransi produk, yaitu asuransi produk yang digunakan dengan tujuan untuk meminimalisir risiko kerugian baik pembeli maupun penjual, seperti kehilangan barang, kerusakan pada produk. Alurnya ada 3, yaitu pertama ada pemilihan produk. Saat pembeli membeli barang akan diberikan opsi oleh Shopee untuk menambahkan asuransi pada produknya. Yang kedua yaitu ada pembayaran premi. Jika pembeli menyetujui ingin adanya asuransi pada produknya, maka pembeli wajib membayar premi yang telah ditetapkan oleh Shopee. Klaim asuransi. Klaim asuransi dapat dilakukan jika pembeli mengalami hal seperti kehilangan barang ataupun juga barang yang diterima rusak ataupun juga tidak sesuai. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.